kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika uji kompetensi 6 B esai. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Baik, Ibu akan membacakan soal nomor 1 anak-anak. Tentukan nilai A pada gambar berikut. Kalau kita amati, gambar segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Untuk mencari nilai A, ini di sini ada sisi miring, di sini ada sisi datar, di sini ada sisi tegak, siku-sikunya ada di sini. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi pendek ini dikuadratkan, ditambah dengan sisi yang tegak ini dikuadratkan sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Baik, Ibu bahas soal nomor 1 ini anak-anak. Berarti persamaan yang berlaku adalah A plus 4 kuadrat ditambah 3A plus 2 kuadrat sama dengan 3A plus 4 kuadrat. Untuk bentuk kuadrat seperti ini, Ibu ingatkan kembali rumusnya anak-anak. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Selanjutnya kita kerjakan untuk mencari nilai A anak-anak. Kita kuadratkan satu persatu. A plus 4 kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 kali 4 kali A berarti 8A plus 4 kuadrat ditambah 3A dikuadratkan 9A kuadrat ditambah 2 kali 3A 6A dikali 2 12A ditambah 2 kuadrat sama dengan yang sebelah kanan juga kita kuadratkan anak-anak. Ini 3A dikuadratkan berarti 9A kuadrat ditambah 2 kali 3A 6A dikali 4 24A ditambah 4 kuadrat. Kita sederhanakan anak-anak. A kuadrat di sini A kuadrat plus 9A kuadrat, ini Ibu pindah ruaskan, min 9A kuadrat. Selanjutnya di sini nih ada plus 8A plus 12A. Di sini min, Ibu pindah ruas, min 24A. Di sini nih 16 ditambah 4 20 ditambah 20, ini 4 kuadrat sama dengan 16 anak-anak. Ibu pindah ruas menjadi pengurang, min 16 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu, 9A dikurangi 9A kuadrat dikurang 9A kuadrat 0. Selanjutnya ini A kuadrat, di sini 8A ditambah 12A, 20A dikurang 24A berarti min 4A, 20 dikurang 16 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 0. Untuk bentuk seperti ini anak-anak bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi bentuk persamaan seperti ini bisa kita jadikan menjadi A min 2 kuadrat. Kalau kita cross check, A kuadrat min 2 kali 2 kali A plus 2 kuadrat 4. Ini sama dengan 0. Berarti A min 2 sama dengan 0. Karena hasil kuadratnya adalah 0. Berarti A sama dengan 2. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Tentukan apakah segitiga ABC dengan koordinat A negatif 2,2, B negatif 1,6, dan C 3,5 adalah suatu segitiga siku-siku. Jelaskan. Baik anak-anak, ini Ibu sudah siapkan gambar segitiganya dengan koordinat titik A di negatif 2,2, titik B ini di negatif 1,6 dan titik C di 3,5. Kita diminta untuk menentukan apakah segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan.
Baik, untuk menentukan segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan, Ibu gunakan rumus saja anak-anak, rumus jarak antara dua titik. Di sini Ibu beri nama X1, Y1, titik B, X2, Y2, dan titik C, X3, Y3. Ini selanjutnya kita cari jarak AB dulu anak-anak. AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilainya anak-anak. X2 nya min 1 min di sini X1 nya min 2 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 6 dikurang Y1 nya 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari ini negatif berarti positif, negatif 1 ditambah 2 berarti 1 kuadrat ditambah dengan 6 dikurang 2 dikuadratkan berarti 4 kuadrat, di sini 4 kuadrat gitu saja anak-anak, berarti akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 4 kuadrat 16. Berarti panjang AB adalah akar 17. Selanjutnya kita cari panjang sisi BC anak-anak. BC, panjang BC ini sama dengan akar dari BC berarti X3 min X2, X3 min X2 kuadrat ditambah dengan Y3 min Y2 kuadrat. Ini sama dengan kita masukkan angka-angkanya anak-anak. X3 nya 3 dikurang X2 nya min 1 dikuadratkan ditambah Y3 nya 5 dikurang Y2 nya 6 dikuadratkan. Sama dengan akar dari ini 3 negatif tambah berarti 4 kuadrat anak-anak. 4 kuadrat ditambah 5 dikurang 6 negatif 1 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 1 sama dengan akar dari 17. Berarti ini panjang AB anak-anak. Panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan akar 17 satuan. Selanjutnya kita cari jarak AC anak-anak. AC berarti akar dari X3 min X1 dikuadratkan ditambah Y3 min Y1 dikuadratkan. Sama dengan akar dari, Ibu masukkan satu persatu nilainya anak-anak. X3 tadi 3 dikurang X1 nya min 2 dikuadratkan ditambah Y3 nya 5 dikurang Y1 nya 2 selanjutnya dikuadratkan. Kita masukkan nilainya anak-anak. Akar dari ini negatif dengan negatif berarti positif, 3 ditambah 2 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 2 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan akar dari 34. Berarti 34 satuan. Selanjutnya kita cek anak-anak apakah segitiga ini merupakan siku-siku. Segitiga siku-siku tadi berarti kita masukkan ke dalam rumus Pythagoras anak-anak. Kalau ini merupakan segitiga siku-siku berarti berlaku rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dua sisi tegak dijumlahkan, sisi tegak pertama dikuadratkan ditambah sisi tegak kedua dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan. Mari kita cek anak-anak. Ini berarti AB kuadrat plus BC kuadrat kita bandingkan dengan AC kuadrat. AB tadi akar 17 kita kuadratkan ditambah BC tadi akar 17 kita kuadratkan dan AC tadi adalah akar
34 kita kuadratkan. Ini akar 17 dikuadratkan 17 ditambah akar 17 dikuadratkan 17. Selanjutnya sebelah kanan akar 34 dikuadratkan 34. Di sini 34 sama dengan 34. Ternyata ini sama dengan anak-anak. Karena ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ini merupakan segitiga siku-siku. Tepatnya segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku karena sesuai dengan teorema Pythagoras. Soal nomor 3 anak-anak. Buktikan bahwa A kuadrat min B kuadrat dalam kurung 2AB dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat membentuk triple Pythagoras. Baik, sebelum membahas lebih lanjut soal nomor 3 ini, perlu Ibu ingatkan kembali ke anak-anak bahwa rumus bentuk kuadrat X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 2 kali XY plus Y kuadrat, dan bentuk X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Selanjutnya mari kita buktikan bahwa ini akan bentuk triple Pythagoras anak-anak. Ini berarti A kuadrat min B kuadrat, selanjutnya kita kuadratkan, ditambah 2AB kita kuadratkan, ini dengan A kuadrat plus B kuadrat, selanjutnya juga kita kuadratkan. Ini kita selesaikan satu persatu anak-anak. A kuadrat dikuadratkan lagi berarti A pangkat 4 dikurangi 2A kuadrat B kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan lagi berarti B pangkat 4 ditambah ini 2 kuadrat 4 A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya yang luas kanan anak-anak juga kita kuadratkan, berarti ini A kuadrat dikuadratkan lagi berarti A pangkat 4 ditambah 2 kali A kuadrat B kuadrat ditambah lagi B kuadrat masih dikuadratkan berarti B pangkat 4. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak. Ini A pangkat 4. Selanjutnya di sini plus B pangkat 4. Di sini ada 4A kuadrat B kuadrat, di sini min 2A kuadrat B kuadrat, berarti plus 2A kuadrat B kuadrat. Sedangkan di sini Ibu pindahkan B pangkat 4-nya A pangkat 4 plus B pangkat 4 plus 2A kuadrat B kuadrat. Ternyata ruas kiri ini sama anak-anak. Ini tadi B pangkat 4 anak-anak. Ini B pangkat 4. Ternyata ruas kiri dengan ruas kanan ini sama dengan. Karena sama dengan, maka ini sesuai dengan rumus Pythagoras. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau sisi tegak yang pertama dikuadratkan ditambah sisi tegak kedua dikuadratkan sama dengan kuadrat dari sisi miring. Jadi ini merupakan triple Pythagoras. Ibu tuliskan dulu A min 2 min B kuadrat 2AB A kuadrat plus B kuadrat merupakan triple Pythagoras. Soal nomor 4 anak-anak. Perhatikan gambar di samping.
persegi ABCD mempunyai panjang sisi satu satuan dan garis AC adalah diagonal. Ini mari kita amati persegi ini anak-anak. Panjang sisinya adalah satu satuan dan panjang dan garis AC ini merupakan diagonal. Selanjutnya untuk soal A, bagaimana hubungan antara segitiga ABC dan segitiga ACD? Hubungan antara segitiga ABC dengan segitiga ACD. Baik, Ibu bahas soal nomor 4A ini anak-anak. Tadi persegi ABCD ini memiliki panjang sisi satu satuan. Kalau kita ditanya tentang segitiga ABC dengan segitiga ACD, tentu saja ini panjang sisi-sisinya sama anak-anak. Di sini nih sisi dari segitiga, sisi tegak dari segitiga ABC, yang ini adalah AD dan ADC ini merupakan sisi tegak dari segitiga ACD. Dan yang satu sini sisi miringnya berimpit di AC. Segitiga ABC dan segitiga ACD merupakan dua segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Atau Ibu tuliskan saja anak-anak, segitiga ABC dan segitiga ACD merupakan dua segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki anak-anak. Di sini siku-siku yang sama. Segitiga ABC dan segitiga ACD merupakan dua segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau merupakan dua segitiga yang kongruen. Soal 4B anak-anak, tentukan besar sudut-sudut pada salah satu segitiga di samping. Baik, Ibu bahas soal nomor 4B anak-anak. Di sini Ibu ambil satu segitiga ACD saja. Tadi diketahui panjang sisinya sama, yaitu satu satuan anak-anak. Dan sudut siku-sikunya terletak di titik D. Berarti ini karena mempunyai dua sisi yang sama panjang, mempunyai satu sudut siku-siku, maka segitiga ACD merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Untuk segitiga siku-siku sama kaki mempunyai besar dua sudut yang sama. Di sini 90, berarti di sini 90 dibagi 2, 45 derajat, 45 derajat. Kalau ditanya besar sudutnya, besar sudut, Ibu mulai dari CAD. Besar sudut CAD sama dengan 45 derajat. Selanjutnya besar sudut ACD. ACD sama dengan 45 derajat. Dan besar sudut ADC, besar sudut ADC sama dengan 90 derajat. Soal C anak-anak, berapakah panjang diagonal AC? Jelaskan. Ibu bahas soal nomor 4C anak-anak. Ini tadi Ibu ambil segitiga ACD. Di sini ada sudut 45 siku-siku, panjang dua sisi yang sama yaitu satu satuan. Kita diminta untuk mencari AC atau sisi miringnya. Ibu pernah menerangkan sebelumnya bahwa rumus untuk segitiga siku-siku sama kaki ini merupakan, dan sudutnya 45 itu merupakan segitiga istimewa anak-anak. Perbandingannya adalah 1 akar
2. Jadi panjang AC adalah akar 2 satuan. Tapi kalau kita mau menghitung bisa saja anak-anak. Ini kita kuadratkan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat. Ini berarti untuk mencari AC merupakan akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 1 sama dengan AC. Berarti AC sama dengan akar 2. Soal D anak-anak. Misalkan panjang sisi persegi ABCD 6 satuan, apakah yang berubah dari jawabanmu pada soal B dan C? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 4D anak-anak. Ini Ibu ambil untuk segitiga ACD. Tadi sisinya 6 satuan anak-anak. Dan kalau kita amati segitiga ACD ini tetap merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku di titik D, panjang sisinya sama, yaitu dua sisi yang sama yaitu 6 satuan. Yang berubah adalah panjang AC. Kalau sudutnya tetap di sini berarti anak-anak 45 derajat. Jadi yang berubah apabila ditanya soal B tadi besar sudutnya, maka besar sudutnya, sudut-sudutnya adalah tetap. Sedangkan yang berubah adalah panjang diagonalnya dan panjang dua sisi yang tegak ini. Baik, Ibu tuliskan saja anak-anak. Ini besar sudutnya tetap, yaitu besar sudut CAD sama dengan 45 derajat, besar sudut ACD 45 derajat, dan besar sudut ADC ini sama dengan 90 derajat. Sedangkan untuk soal C, kalau kita diminta mencari panjang diagonalnya, sedangkan panjang diagonal AC berubah menjadi, kita hitung terlebih dahulu anak-anak. Tadi cara cepatnya adalah apabila di sini 6, di sini 6 untuk segitiga siku-siku sama kaki ini berarti di sini 6 akar 2. Sedangkan panjang diagonal AC berubah menjadi 6 akar 2 satuan. Soal nomor 5 anak. Tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. Baik, kalau kita amati segitiga ini merupakan segitiga siku-siku anak-anak dengan sisi yang terpendek 8, sisi tegak yang lainnya 15, dan kita diminta untuk mencari nilai X. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 ini anak-anak. Sebelum kita menentukan nilai X, kita cari dulu, ini merupakan segitiga siku-siku anak-anak, sisi yang terpendek 8, sisi tegak yang lain 15, dan ini adalah sisi miringnya. Kalau cara cepatnya ini merupakan triple Pythagoras anak-anak. Triple Pythagoras 8, 15, 17. Berarti di sini panjangnya adalah 17. Tapi kalau kita mau menghitung boleh saja anak-anak. Kita cari ini misalnya panjangnya adalah C. Berarti ini Ibu tuliskan. Berlaku rumus C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. C sama dengan akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. C sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. 17 satuan anak-anak. Selanjutnya untuk mencari nilai X
kita menggunakan rumus luas segitiga. Kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Untuk mencari luas segitiga ini ada 2 cara, anak-anak. Alasnya 17, tingginya X, berarti 17 dikali X per 2. Ini sama dengan cara yang kedua, ini tegak lurus kan anak-anak. Ini alas dengan tinggi tegak lurus, di sini alas dengan tinggi juga tegak lurus, sama dengan 8 dikali 15 dibagi 2. Di sini per 2 dengan per 2 Bu coret-coret boleh anak-anak. X sama dengan 8 dikali 15 per 17. Lanjut, X sama dengan 8 dikali 15, 120 per 17. Selanjutnya kita porogapit sebentar anak-anak. Ini 120 dibagi 17, dapat 7, ini 9, 4, 11. Ini sisa 1. 1 kita naikkan 1 per 17. Sama dengan X sama dengan 7, 1 per 17 satuan.